Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Heprianti Francisca Siahaan dengan NIM 2802601694, jurusan Sistem Informasi BINUS University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok kami, di mana sebelumnya kami diminta untuk memilih salah satu topik yang berkaitan dengan Sustainable Digital Goals. Dan saat ini kami memilih untuk SDG nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Judul judul atau topik yang kami pilih adalah peran Pancasila dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun overview yang akan saya jelaskan saat ini adalah yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, yang terakhir refleksi pribadi. Adapun latar belakang masalah yang ditemukan adalah Pancasila sebagai dasar negara mengandung 5 nilai luhur yang menjadi pedoman moral, etika, dan sosial. Namun dalam implementasinya pendidikan menghadapi tantangan. Sesuai dengan survei Kemenko PMK dan LSI menunjukkan hanya berkisar 28,6% siswa memahami Pancasila di sekolah. Sisanya lebih banyak diketahui dari media sosial. Kemudian ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil juga menghambat pemerataan pembinaan karakter. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menghadirkan solusi yang inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi dan media sosial secara positif. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah yang pertama, bagaimana pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Yang kedua, apa saja hambatan dalam internalisasi Pancasila di dunia pendidikan? Berikutnya, bagaimana dampak ketimpangan akses pendidikan dan infrastruktur terhadap pembinaan karakter siswa di Indonesia? Berikutnya itu, apa peran media sosial dalam meningkatkan atau mengurangi pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila? Yang terakhir, bagaimana cara yang efektif untuk meratakan pembinaan karakter siswa melalui nilai-nilai Pancasila di seluruh wilayah Indonesia? Hasil temuan di lapangan. Berikut ini adalah hasil-hasil temuan di lapangan selama pengerjaan proyek ini. Yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman siswa mengenai nilai-nilai Pancasila hanya dianggap sebagai hafalan, bukan merupakan pedoman yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini masih bersifat seremonial dan belum diintegrasikan dengan budaya sekolah. Kemudian, kebanyakan pengimplementasian pendidikan karakter berbasis Pancasila hanya ada di daerah perkotaan, namun di daerah terpencil kurang perhatian dan sumber dayanya. Kemudian, kurangnya keteladanan dari para pendidik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, kurangnya pelatihan khusus mengenai pendidikan karakter berbasis Pancasila bagi para pendidik. Yang keenam itu yaitu siswa mengetahui mengenai Pancasila kebanyakan melalui media sosial dan bukan dari sekolah ataupun lingkungan masyarakat. Dari temuan tersebut, kami menawarkan solusi sebagai berikut. Solusi yang pertama yaitu menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai indikator penilaian sikap dan perilaku di sekolah. Yang kedua, mengadakan pelatihan dan pengembangan secara rutin bagi para pendidik untuk memahami dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara kreatif dan inspiratif pada saat proses pembelajaran di sekolah. Solusi yang ketiga, pemanfaatan media sosial untuk membuat kampanye digital yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Solusi yang keempat adalah yaitu mengadakan kegiatan komunitas berbasis nilai Pancasila seperti bakti sosial, diskusi lintas
agama, kampanye toleransi, dan dalam lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah refleksi pribadi yang saya peroleh, yaitu yang pertama, saya semakin menyadari bahwa topik Pancasila itu ternyata bukan sekedar hanya teori yang dipelajari di dalam kelas, tetapi ternyata memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan. Yang kedua, semakin menyadari bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan fondasi moral dan etika yang dapat membentuk karakter peserta didik. Selain itu, saya semakin memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial. Kemanusiaan tersebut adalah prinsip penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang lebih baik. Yang kemudian yang terakhir adalah menimbulkan motivasi untuk menjadi generasi yang tidak hanya cerdas dalam bidang akademik, tetapi juga generasi yang memiliki karakter yang lebih baik. Demikian penjelasan dari saya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.